Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini hari yang luar biasa. Saya sedang berada di Royal Sumatera bersama saya hari ini Bu Jessica, Marketing Manager Royal Sumatera, dan ada juga Bu Dewi, Business Development Manager dari Royal Sumatera. Apa kabarnya Bu Jessica? Baik, terima kasih Baik, Pak. baik. Bu Dewi, apa kabarnya? Baik sekali, dan sehat semua. Ya, itulah harapan kita bersama. Iya, zaman pandemi sekarang Pak. Benar. Harus sehat ya Pak. Ya, sehat adalah number one ya. Sehat, kita bisa beraktivitas apa saja, dan itulah harapan kita semua. Semoga kita cepat semua keluar dari pandemi COVID-19 ini. Betul Pak. PT Majaindo Citra Swakarsa atau dikenal dengan Royal Sumatera menandai berdirinya era baru golf estate dan komunitas untuk rekreasi keluarga pertama di Sumatera. Royal Sumatera menggabungkan hunian kelas atas yang terbaik dengan lapangan golf 18 hole ya yang menantang, clubhouse modern dan sekolah internasional. Royal Sumatera merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang harmonis untuk perumahan dan lingkungan. Luar biasa sekali. Bu Jessica, Royal Sumatera memiliki lokasi yang sangat strategis ya, dan kemudian terdapat berbagai macam keunggulan. Bu Jessica bisa sharingkan pada sahabat Tribuners yang mungkin yang belum mengetahui dan bisa memahami lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang Royal Sumatera. Silakan Bu Jessica. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Syaniat ya, dan juga Pak Setiawan, dan juga dari Tribun yang sudah menyediakannya kesempatan di pagi hari ini agar kita dari Royal Sumatera bisa memperkenalkan apa saja program-program yang akan kita hadirkan di Royal Sumatera dalam waktu dekat. Baik Pak, untuk dari pertanyaan Bapak, apa aja sih keunggulan daripada Royal Sumatera, dan Royal Sumatera itu seluas apa? Nah, Royal Sumatera mungkin tidak banyak yang tahu, kita itu berada di lahan 300 hektar, sekitar 300 hektar ya, karena kita itu 300 hektar ada banyak sekali fasilitas-fasilitas di dalamnya Pak. Jadi itu juga merupakan salah satu keunggulan kita. Kita berada di dalam kota Medan, kota Madya Medan ya. Jadi secara wilayah hukum itu kita semua itu masih di dalam wilayah kota Medan. Itu menjadikan kita otomatis menjadi golf estate Pak yang berstandar internasional terbesar di Sumatera Utara Pak. Jadi pada biasanya ya sebelum pandemi ini kita sering sekali ada turnamen-turnamen internasional se-Asia. Jadi dari pegolf mancanegara, bahkan dari Jepang, lalu Taiwan, dari Malaysia, semuanya berkumpul di Royal Sumatera untuk melakukan satu turnamen ya tahunan biasanya. Selain itu kita juga sebagai golf estate terbesar, yaitu menandakan sesuatu gen yang seperti Bapak cerita, era baru ya, suatu hunian yang prestigious, karena tidak banyak ya Pak perumahan itu di mana ada residential dan ada golf estate 18 hole di dalamnya Pak. Iya, itu jadi salah satu membuat kita menjadi hunian yang sangat asri, nyaman untuk penghuni. Jadi penghuni itu kalau di Royal Sumatera tidak hanya mendapatkan rumah, tapi juga mendapatkan lingkungan ya, lingkungan yang sangat berharga sekali gitu, jadi prestigious gitu. Nah, selain itu kita juga banyak ya fasilitas-fasilitas di Royal Sumatera. Di antaranya kita ada Singapore International School Pak. Nah, itu bertaraf internasional yang sudah punya beberapa cabang satu Indonesia. Itu kurikulumnya juga kurikulum internasional yang sudah diakreditasi dan sangat menjanjikan. Semua murid-murid di sana very top Pak. Nah, jadi ketika mereka mau menjajaki ke kuliah, nah itu semua sudah very ready untuk terjun ke masyarakat biasanya Pak. Nah, lalu selain itu kita juga ada clubhouse yang di atas lahan 1 hektar. Nah, di dalam clubhouse itu sendiri kita punya VIP rooms, itu untuk semua penghuni yang mau menikmati, misalnya bertemu dengan tamu, bertemu dengan rekan kerja, itu boleh juga di VIP rooms kita. Kita juga ada menyediakan lounge untuk penghuni, lalu restoran kita itu yang buka dari pagi hingga jam 8 malam. Nah, itu semua juga bisa
dinikmati oleh penghuni dan juga oleh kalangan luar. Dan luas secara total berapa hektar ya, Bu Jessica ya? Secara Dan total, fasilitasnya untuk golf dan perumahannya berapa hektar? nah ini dia Pak. Jadi dari 300 hektar itu, sebenarnya kita ada hampir 74 hektar Pak. Itu yang hijau. Hijau. Ya. Kita bisa bayangkan Hanya golf saja. berapa asrinya, Betul. berapa segarnya ya udara. Iya. Ini walaupun sedang siang ya, sahabat Tribuners, saya masih bisa merasakan sejuknya udara di pegunungan di ya Pak ya. pegunungan, di area ini. Iya. Kita sedang berada di clubhouse-nya Betul, Pak. Royal Sumatera ya, sahabat Tribuners. Dan itu 74 hektar ya, Bu Jessica ya, yang Betul. untuk area golf ya. Iya, jadi itu 74 hektar, itu terdiri dari 18 golf course, dan itu tidak hanya itu saja. Kita juga ada area-area danau, ya, di mana danau terbesar kita seluas 4 hektar. Danau seluas 4 hektar. Danau seluas 4 hektar, dan kita ada 8 danau, tapi danau yang terbesar yang 4 hektar. Oke. Nah, ini menarik ini. Iya. Berapa banyak danau? Jadi danau itu ada 8. Danau itu ada 8 dan ini semua interconnecting. Itu ada sainsnya di belakangnya itu. Nah, jadi danau itu kita sebenarnya gunakan itu untuk menangkal banjir juga, Pak. Nah, jadi kita tahu bahwa Indonesia itu negara tropis, ya kan? Terutama di Medan ini, wah sering sekali kita dengar ada masalah banjir ataupun masalah iklim ya, Pak. Nah, jadi kita di sini di Royal Sumatera ini sebenarnya suatu development yang very well planned, ya, sudah sangat di desain oleh master plan designer Amerika, ya kan, yang dimana juga sudah sangat handal mendesain golf course. Jadi golf course kita itu juga sangat berbukit ya Pak ya. Jadi sangat challenging, tidak seperti golf course di Indonesia pada umumnya. Nah, maka itu kita selalu menjadi host untuk international tournament biasanya. Luar biasa. That's why itu dikatakan adalah sangat harmonis ya antara perumahan dan lingkungan, dilengkapi atau difasilitasi dengan golf estate yang sebesar 74 hektar ya. Ini adalah golf estate yang terbesar ya, salah satu yang terbesar ya di Asia Tenggara. Asia ya. Se-Asia. Kalau se-Sumatera sih sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Iya. Jadi memang sekarang ini golf course tuh bermacam-macam ya Pak. Ada yang 36 hektar, 36 hole, ada yang 18 hole, ada juga yang 9 itu yang lebih ke rekreasi. Nah, tapi untuk sport itu minimum 18 hole. Sahabat Tribuners dan profesional, kita bisa membayangkan dan bisa menikmati, merasakan ya bagaimana tinggal di perumahan yang prestisius, yang nyaman, yang asri, yang segar, dengan lingkungan yang sangat besar dan dilengkapi dengan fasilitas hijau ya, yang sangat besar juga ya. Ada danau, bahkan ada danau yang sebesar 4 hektar dan dipastikan sudah pasti ya, Tribuners di sini adalah bebas banjir karena didesain dengan teknologi ya, bukan hanya alam, tetapi ada research dan kemudian ada teknikal yang mendukung sehingga di Indonesia ada musim hujan, musim kemarau, musim hujan tidak menjadi masalah juga ya, karena sudah di alur air dan sebagainya itu sudah di preparation dengan sains yang sedemikian rupa sehingga kita bisa nyaman dan harmonis dengan lingkungan ya. Iya, dan di saat kemarau pun Pak tidak terlepas danau kita itu tidak kering. Tidak kering. Nah, karena sudah kian didesain supaya itu ada nilai estetikanya dan juga ada fungsionalnya Pak. Jadi tidak sampai kering, sampai Tribuners ya. Mendukung ke arah sana ya. Mendukung ke arah sana. Nah, ini dari segi arsitekturnya ya Bu Dewi ya, ini tidak terlepas daripada sebuah mahakarya kalau bisa disebutkan, karena Royal Sumatera ini terdiri dari 300 hektar ya, 300 hektar dan pada saat membangun atau mendesain arsitekturnya tidak merubah kontur atau topografi daripada tanah itu sendiri. Bagaimana menciptakan sebuah estetika ya, sebuah estetika di mana kan kita butuh
yang namanya rumah ya, kita butuh estetika yang enak dipandang, yang nyaman, yang segar, tetapi harmonis dengan lingkungan. Iya. Dari arsitektur bagaimana? Iya. Bu Dewi? Jadi begini ya, kalau dibilang betul sekali tadi kita dalam perencanaan Royal Sumatra ini tidak mengubah topografi asli. Itu memang salah satu dari 3 unsur utama yang kita tanamkan tuh dari awal. Jadi dari awal perencanaan Royal Sumatra ini sudah menerapkan sistem yang namanya low impact development. Low impact development. Yes, Wah, ini menarik LID. sekali ini. LID ini kalau bahasa Indonesianya pengembangan berdampak rendah. Oke. Oke, jadi sebenarnya kawasan ini sudah didesain sedemikian rupa, dan ini LID ini tidak umum dipraktekkan di suatu kawasan perumahan, karena ini membutuhkan research yang seperti yang tadi Pak Syaniet bilang, riset yang mendalam tentang bagaimana aliran air suatu daerah tersebut, lalu vegetasinya itu bagaimana, kontur tanahnya itu seperti apa. Nah, ini yang sudah dari awal itu sudah direncanakan kian. Low impact development ini sebenarnya adalah praktik pengembangan yang memimik, meniru kondisi alam sebenarnya di suatu lokasi. Jadi terdiri dari cakupan 3 macam, itu tadi vegetasinya 1, kedua itu penampungan atau pengelolaan air hujan, dan ketiga itu kontur tanah atau topografi yang seperti tadi Pak Syaniet sudah tanyakan. Oke, jadi untuk yang pertama itu Royal Sumatra itu terkenal dengan vegetasinya ya. Jadi seperti yang tadi Bu Jessica sudah sebutkan juga, kita di Royal Sumatra dari keseluruhan 300 hektar lebih, itu kita mendedikasikan 74 hektar hanya untuk ruang terbuka hijau saja. Nah, ini satu accomplishment ya, saya bisa bilang ini adalah satu kunci keberhasilan dari suatu kawasan Royal Sumatra ini. Karena 74 hektar ini yang kita bilang area terbuka hijau, kita sebut aja Green Corridor ya. Green Corridor, benar. Ya. Jadi Green Corridor ini gunanya tuh banyak, fungsinya tuh banyak. Ada selain penyerapan air tanah, lalu kedua itu untuk membantu iklim mikro yang ada di kawasan Royal Sumatra. Nah, iklim mikro ini yang tadi disebut. Kenapa kita kalau duduk di clubhouse ini padahal siang ya, jam 12 Tapi siang masih ya. terasa sejuk. Ya, Betul, anginnya masih sejuk. angin dingin. Angin juga ada. Nah, inilah fungsinya Green Corridor. Ini yang kita secara kasat mata itu tidak terlihat, tapi kita rasakan. Ya. Karena saya tadi kebetulan baru dari pusat kota ya, itu suhunya tuh panas ya. Panas ya. Begitu kita masuk ke area Royal Sumatra, itu terasa banget sejuknya. Nah, inilah fungsi Green Corridor ini. Selain menangkap angin, menyerap air tanah, lalu ketiga ini memberi teduhan yang nyaman ya untuk penghuni, untuk pejalan kaki yang dari luar maupun pesepeda. Jadi itu sebenarnya kita selama pandemi ini juga banyak peminat dari luar, dari kawasan luar kawasan ya, yang datang ke sini hanya untuk berolahraga ya. Iya, sangat benar sekali. Iya, betul. Jadi itu itulah fungsinya Green Corridor di Royal Sumatra ini. Nah, yang kedua yaitu kita pengelolaan air hujan. Nah, pengelolaan air hujan ini sebenarnya bukan cuman sekedar drainase ya. Karena kalau kita bilang, oh kita mengelola air hujan, nah itu kan kebanyakan pada umumnya menampung di drainase dan menyalurkan ke langsung ke sungai atau ke pembuangan lainnya. Nah, kalau kita di sini karena kita menggunakan sistem low impact development, maka kita menggunakan kontur sebagaimana yang aslinya sudah ada. Nah, inilah yang kita manfaatkan, kita bentuk danau-danau yang besar tadi, ada 8 danau besar di keseluruhan mengelilingi kawasan Royal Sumatra ini. Nah, ini yang
untuk penampungan air hujan dan kemudian akan disalurkan kembali ke sungai setempat begitu. Jadi meskipun di musim kemarau ya, itu danau tuh tetap ada airnya. Kita tetap terpenuhi danaunya, dan danau ini yang membantu kalau secara istilah teknisnya itu evaporative cooling ya. Jadi otomatis lingkungannya jadi sejuk, adem. Nah, selain pohon tadi, danau ini membantu juga begitu. Ini 300 hektar, tentunya dengan research bagaimana konsep low impact development ya. Yeah. Artinya pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan yang sangat kecil. Sangat kecil. Biaya dan kemudian researchnya kan sangat lama sekali. Kenapa harus memilih low impact development? Value. Padahal banyak yang dari segi aspek bisnis kalau dijual kan ya lebih menguntungkan ya. Ya betul. Kalau misalnya kita katakan kita bilang 74 hektar itu kalau dijual jadi rumah sama. Iya. Tapi begini, Royal Sumatra visi dan misi dari awal itu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga menyediakan hunian yang nyaman dan asri untuk penghuni. Dan itu sangat jarang diterapkan ya. Di kawasan Indonesia, kita boleh bilang Indonesia, karena visi dan misi ini memang sudah dari awal ini kita memang fix kita mau begini. Betul. Dan kita jalankan, dan terbukti juga Green Corridor ini yang kita jadikan golf course ini juga sangat prestisius. Dan jadi jewel of Sumatra ya. Iya, Pak. Menjadi ikon akhirnya ya. Betul. Kebanggaan untuk kita yang di Sumatera Utara itu bahwa kita punya satu golf estate yang sangat prestisius ini, Pak. Tidak terlepas dari itu juga, saya mau menambahkan, Pak, kalau kita itu di Royal Sumatra, again, kenapa kita memilih untuk punya kawasan seperti ini? Nah, di zaman pandemi ini baru kelihatan, Pak, bahwasannya saya kalau tinggal di rumah itu, apakah saya hanya ingin tidur, istirahat, tapi more than that ya sebenarnya. Betul. Lifestyle daripada keluarga itu harus kita adaptasikan ke dalam hunian, Pak. Itu hunian itu bahwasannya tidak hanya sekedar tempat ya, rumah dengan bangunan brick and mortar seperti itu, tapi lebih lagi ke individual daripada si bapak, keluarga, di dalam keluarga, orang tua, ya kan, lalu si anaknya juga. Jadi makanya kita itu memilih selalu, bahkan sekolah pun sekolah yang bertaraf internasional, lalu dengan suasana yang tidak kalah prestigiusnya, dan untuk ibu-ibu juga yang ingin berolahraga itu bisa menikmati hanya dengan selangkah daripada rumahnya itu sudah bisa menikmati. One stop untuk semuanya. One stop living, in one package ya. Iya. Luar biasa sekali, sahabat profesional Tribuners yang belum berkunjung atau merasakan nikmatnya udara segar, silakan ya datang melihat, menikmati udara. Kita masih bisa menikmati udara segar di tengah kota Medan yang kita banggakan ini. Nah, untuk Bu Jessica, saat ini kan masyarakat sangat peduli terhadap hidup sehat ya. Kita tahu bahwa sehat sekarang adalah segalanya. Sehat itu adalah yang utama ya bagi kita semua, dan membutuhkan lingkungan yang nyaman. Apakah ada rencana ke depan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat ya? Kita tahu bahwa jumlah penduduk juga semakin meningkat. Yang peduli terhadap hidup sehat, hidup nyaman, hidup asri juga semakin meningkat gitu ya. Dan kita tahu bahwa Royal Sumatra ini memiliki luas area yang sangat besar. Walaupun 74 hektar itu didedikasikan untuk green ya, untuk penghijauan. Masih besar sekali tanah yang lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan. Kedepannya, apakah ada rencana untuk memenuhi supaya kenikmatan ini bisa menjadi di-sharing bersama dengan alam yang sangat luar biasa? Betul, Pak. Jadi ya memang dalam waktu dekat ini, karena kita juga melihat tuntutan masyarakat atas hunian yang sangat-sangat bagus ya kan. Apalagi terutama di mana kita itu semua work from home ya, Pak. Kita work from home, study at home, ya semua at home. Sebagian besar ya. Iya, betul. Jadi makanya ini kita melihat suatu
suatu tren bahwa customer itu mau mempunyai hunian yang kondusif untuk keluarganya, Pak. Maka itu kita dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan suatu development terbaru dan terbesar di Royal Sumatera, yaitu kami namai Royal Botanica Park. Karena Luar itu biasa. betul ada alasan di mana kenapa ada penamaan itu. Nah, karena kita mau usung vegetasinya, lifestyle-nya juga, dan itu sebagai satu kawasan development yang masih kita jaga visi keasriannya dan kenyamanannya itu tetap ada di dalamnya. Nah, itu kita kira-kira akan kita bangun sekitar 800-an unit di atas 40-an hektar, menjadikan ini development terbesar di Royal Sumatera dan hanya dalam waktu dekat. Luar biasa. Ya, sahabat Tribuners ya, nantikan dan selalu membaca berita dan kunjungi tetap wilayah Royal Sumatera untuk memastikan Anda salah satu bagian dari Royal Sumatera. Ya, jalan-jalan 800 unit dalam segera akan memberikan sebuah perumahan yang ideal, kesempatan kepada Bapak Ibu, sahabat Tribuners semuanya ya. Nah, ini untuk Bu Dewi, pandemik banyak merubah perilaku dan aktivitas ya profesional. Semakin mobile, semakin digital. Bagaimana menurut Bu Dewi dan apa yang sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di era yang sangat modern dan digital ini? Jadi kita aware ya, sejak pandemi ini aktivitas orang baik di kantor maupun sekolah itu sudah berbeda. Udah shifting ya dari tadinya offline yang harus datang ke kantor secara fisik atau ke sekolah secara fisik, sekarang sudah dilakukan secara daring atau online ya. Jadi ini yang memang kita sudah ada perencanaannya dari awal juga untuk menyediakan internet ready home. Ya, jadi kita ada akan ada kerjasama di pengembangan yang 40 hektar ini yang akan segera kita launching dengan internet service provider yang broadbandnya memang sangat tinggi dan jadi tidak akan ada komplain bahwasanya ini lambat karena kalau daring lambat juga ini mengganggu ya. Iya, jadi itu untuk rumah atau hunian yang akan kita launching segera itu sudah internet ready home dan mereka untuk bapak, ibu, anak semua sudah bisa daring secara sekolah atau kerja secara online begitu. Jadi mereka nyaman lah ya Bu ya. Misalnya ada orang ayahnya, ibunya yang ingin beraktivitas bisnis itu bisa ya dengan online, mereka bisa conference ya, Zoom, kemudian digital aktivitas dan tidak ada ngaruhnya terhadap jaringan yang terasa lelet dan sebagainya. Dan itu akan diatasi semuanya dengan fasilitas internet broadband yang kecepatan tinggi ya. Jadi sekarang sahabat Tribuners bekerja itu ya istilahnya kita bisa not only work from office ya, kita work from home atau kombinasi daripada keduanya. Dan Royal Sumatera dengan konsep yang dibangun untuk 40 hektar kawasan 800 unit rumah ini, Botanica Park ini nanti akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Ya, sangat nyaman dapat, ya kemudian kita bisa profesional bekerja juga dapat ya, seperti itu. Selain fasilitas internet, apalagi yang untuk mengadaptasi terhadap lingkungan yang semakin digital ini, dari segi arsitektur dan fasilitas? Ya, jadi selain hunian, itu kita menyediakan sebuah community hub. Community hub. Community hub. Nah, ini community hub ini kalau kita secara teknis ya, itu setiap 800 meter itu selalu ada community hub yang kita sediakan. Nah, sepertinya contoh Clubhouse, Clubhouse Royal Sumatera itu community hub juga. Lalu City Walk kita ya. Ada City Walk ya? Ada City Walk. Jadi ini merupakan kebutuhan saat ini ya, orang butuh olahraga. Jadi tidak jauh-jauh lagi dari rumah Pak. Mereka tuh semua mau olahraga, mau hang out, bertemu dengan teman, semua bisa dilakukan di satu kawasan. Jadi nggak keluar lagi. Tidak usah keluar lagi dan juga di area zaman pandemi sekarang ya Pak. Ini sangat sesuai dengan konsep
physical dan social distancing ya. Betul, sangat Dan kita cocok bisa sekali. beraktivitas ya. Dan masih bisa produktif ya. Betul, tetap Oke, produktif menarik. dan ini juga tetap menjaga tadi social Protokol- distancing, protokol kesehatan. Karena kalau zaman sekarang ini kan orang cenderung tidak mau menerima tamu di rumah, kalau bisa Iya, tuh iya. di luar rumah. Iya, Nah, iya. jadi tidak usah jauh-jauh dong. Oke, bisa Di sini ke aja ya? community hub Kita sediakan Oke. tempatnya. dengan jangkauan tidak jauh dari rumah. Itu setiap 800 meter itu selalu ada. 800 meter ada Tidak community jauh. hub. Dan itu outdoor ya Bu ya. Ya, outdoor, berupa space. outdoor. Open space sama seperti clubhouse kita juga mengusung seperti yang Pak Syanid lihat ini Iya, iya, iya. outdoor ya. Ya, sangat asri open ya. space terbuka. Iya, iya. Selain internet provider yang dengan high speed dan kemudian ada community hub, apalagi fasilitas nantinya yang akan untuk mendukung ini? Apakah pembangunannya ada di dekat danau dan kemudian kita bisa melihat lapangan Ya. golf yang begitu asri? Ya, Nah, kebetulan. Kira-kira bocoran sedikit, Bocorannya, Pak, ya. Sneak peek sedikit ya. Nah, sedikit saja mungkin ya salah satu alternatif yang bisa memberikan kepada betul. masyarakat Kota Medan maupun di luar Kota Medan di seluruh Indonesia, silakan ya. Iya. Pilihan terbaik untuk Anda saat ini. Betul. Ya, kebetulan klaster pertama yang akan kita launching Ya. segera Ya. dari part of Royal Botanica Park ini punya akses langsung ke danau. Luar biasa ya. Iya, jadi danau in situ. Danau ini terbentuk secara alami seperti tadi ya, dengan Ya. menggunakan low impact development. Memang sudah terbentuk kian dari sana, hanya kita packaging aja gitu Ya. supaya bagus. Dan disinilah community hub-nya juga. Ya. Tempat berkumpulnya, nanti akan ada aktivitas misalnya ibu-ibu mau yoga, Oh iya. boleh. Zumba boleh, lalu ada playground juga Menarik. untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi ada juga lounge room yang terbatas untuk penghuni klaster tersebut begitu Iya. ya. Jadi untuk orang luar itu mungkin akan kita batasi gitu. Jadi Iya. lebih ada privasinya, tapi at the same time juga memenuhi kebutuhan orang gitu. Jadi Iya. kita semua memang sudah dipikirkan, direncanakan kian. Hmm. Jadi secara ekosistem dari alam ini kita low impact, tidak berdampak terlalu besar terhadap lingkungan. Masih menjaga keaslian. Masih menjaga vegetasinya Keasliannya. juga kita menggunakan pohon-pohon setempat yang spesiesnya tuh sudah ada gitu. Luar Dan biasa. sudah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Luar biasa. Ya. Ya, rumah impian kita bersama. Ya, betul. Ya. Segera sahabat Tribuners ya di seluruh Indonesia, mari miliki rumah impian kita bersama di Royal Sumatera. Hidup lebih sehat, lebih segar dan produktif juga akan semakin meningkat ya. Nah, ini pertanyaan untuk Bu Jessica. Silakan. Kaum milenial ini sekarang ya. Karena kita tahu nanti Indonesia memiliki namanya bonus demografi. Artinya jumlah penduduk yang usia muda itu banyak di Betul. Indonesia dan itu diperkirakan sampai 2040 Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat sekali ya. Pandemik ini kita harapkan semoga cepat berlalu. Kita akan menjadi Ya. negara kuat ke depannya. Nah, kaum milenial saat ini sangat produktif dan memiliki daya beli yang sangat tinggi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang bekerja itu bukan hanya mengandalkan otot ya, mengandalkan otak dan digitalization. Banyak yang bisa memiliki usaha dan kaya dari digital ini ya, apakah selebgram, youtuber, dan kemudian dia bisa menjual barang melalui mana saja marketplace. Jadi usia bukan menjadi halangan untuk Tidak sukses lagi, ya, Pak. tidak lagi ya. Jadi potensi bisnis ini semakin besar ya untuk kaum milenial dan mereka memiliki daya beli yang sangat tinggi sekali. Apakah nanti di sini perumahan yang akan dibangun Botanica Park ini akan mendukung untuk kebutuhan milenial ke depannya? Nah, Ini ini sebuah pertanyaan ini ya kan? Ya, bagaimana untuk ke arah sana ya Bu? iya, betul sih. Tadi yang Bapak mention ya, bahwa sekarang anak muda itu tidak lagi dengan daya beli yang sangat tinggi itu diakibatkan karena menuju digitalisasi daripada lifestyle kita, menyebabkan semua anak muda itu tidak hanya bekerja 24 misalnya 9 to 5 tidak lagi seperti itu,
tapi ada juga yang side hustle. Oke, Misalnya dia punya income pasif dari penyewaan aset, atau misalnya dia punya online shop yang bisa dia lakukan remotely, ya kan? Ataupun misalnya dia bisa jadi seorang coach gitu ya. So many different ways. Ada beberapa banyak cara agar anak muda itu sekarang bisa punya penghasilan sampingan gitu. Itu ada beberapa perbankan yang sudah melirik anak muda. Nah, jadi anak muda ini sekarang tidak lagi satu income gitu, tapi ada beberapa income. Betul. Jadi apa itu kita translate ke suatu properti ya Pak ya? Maka perbankan-perbankan beberapa yang sudah bekerja sama dengan Royal Sumatra ini sudah memberikan suatu fasilitas untuk nasabah yang membeli di Royal Sumatra itu agar memudahkan mereka untuk mengambil KPR. Ini contoh ya, saya jelaskan. Salah satu di DP dan ada lagi yang namanya auto approval system. Jadi itu untuk memudahkan anak muda saat ini, dan juga terakhir itu tenor daripada pinjaman, karena di zaman sekarang itu tidak lagi melihat usia pensiun. Dan di anak muda future-nya sangat bright. Again, seperti yang Bapak bilang tadi, sangat-sangat menjanjikan future-nya, masa depan si anak muda ini. Sehingga bank itu sangat optimis melihat anak muda sekarang. Jadi tenor itu bisa dipinjam hingga 25 tahun, 30 tahun. Itu menjadi suatu kemudahan untuk milenial sekarang, tidak lagi harus meminjam sangat banyak ya untuk setiap bulannya untuk mendapatkan rumah yang prestisius. Kedua Pak, kita itu di Royal Sumatra ini pengembangannya itu untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan, tidak melihat usia. Jadi bukan berarti saya mau hunian yang sangat prestisius atau asri nyaman untuk keluarga saya, tapi dengan mengoyak kantong. Tidak lagi seperti itu ya Pak ya. Karena kita sudah memperkenalkan satu konsep arsitektur yang untuk starter home. Starter homes, atau kita bisa ada yang bilang rumah tumbuh, growing homes, itu merupakan suatu konsep ya Pak ya, dimana mungkin untuk keluarga muda hanya 2 orang, betul, di satu rumah, atau 3 orang. Tapi kebutuhan untuk luas bangunannya tidak terlalu besar. Maka kita sudah sediakan parsel-parsel kafling ya Pak ya, yang akan ada buildable areanya. Jadi buildable area untuk agar ketika keluarga itu tumbuh menjadi 5 orang atau 6 orang, ada lahan ekstra untuk mereka bisa bangun. Tapi sesuai dengan kebutuhan, style, keinginan sendiri konsep rumah. Dan juga kita sangat peduli sekali dengan kebutuhan customer. Jadi contoh, customer itu tidak usah merenov terlalu banyak ya Pak. Jadi itu satu masalah yang kami lihat di manajemen itu, bahwasanya mereka ada kebutuhan yang belum dijawab di rumah itu. Jadi ketika kita mendesain suatu rumah, itu sudah kita pikirkan hingga ke lifestyle customer. Jadi di dalam rumah mereka juga memiliki kesempatan sendiri untuk bisa menambah, merubah sedikit tambahan supaya nanti bisa mereka sesuaikan apakah perdaman mau dibesarin ruang keluarga, ruang hijau dan sebagainya. Jadi layout tersebut fleksibel ya. Dari segi arsitektur itu bagaimana supaya mempermudah nantinya untuk expand atau rumah tumbuh ini menjadi dia tidak cost terlalu tinggi dan bermanfaat. Bagaimana dari sisi arsitektur? Jadi untuk dari segi arsitektur sendiri itu pertama lahan yang disediakan itu sudah lebih dari yang dibangun. Yang dibangun ya. Jadi nanti akan ada artinya space, tidak bangun full ya, tidak bangun full. Akan ada space untuk extension ke depan. Lalu juga ini alasan mengapa kita adakan space. Jadi rumah itu tidak mentok ke belakang nih Pak.
Masih ada space yang space bisa dikembangkan, yang apakah dikembangkan selain untuk barbecue atau betul, kegiatan betul. dan sebagainya sesuai selera ya. betul, dan juga ini juga sangat berperan penting untuk ventilasi ya, Pak. Ya. Ventilasi udara di sebuah rumah itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita rumah tersebut kita belakangnya nggak ada pekarangan, tidak ada Ya. halaman, itu tidak akan ada angin yang masuk. Iya. Begitu. Jadi mau nggak mau ini aku mesti buka AC, nyalain AC. Berkosnya juga tinggi ya. Costnya tinggi, secara impact ke lingkungan juga besar kan. Tanpa AC juga kita bisa mendapatkan Sirkulasi. udara yang bagus ya. Betul, itu sangat penting dan ini yang kita perhatikan pada saat mendesain sebuah hunian. Luar biasa. Baik, sahabat Tribuners ya, Royal Sumatra dengan alam yang luar biasa, dengan keasriannya, dengan banyak danau, fasilitas hijau yang sangat besar sekali, didukung dengan konsep arsitektur yang tidak merubah kontur luas atau area tanah tersebut, sehingga sangat harmonis ya perumahan dengan lingkungan yang ada di Royal Sumatra. Sudah saatnya sahabat Tribuners, sahabat profesional, segera miliki rumah di Royal Sumatera ini ya. Terima kasih Bu Jessica, Terima kasih banyak terima kasih Bu buat Dewi atas waktunya. sharingnya sangat luar biasa, Ya. yang memberikan pencerahan, yang memberikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana akhirnya kita harus hidup harmonis dengan alam dimanapun kita berada. Salam sehat selalu untuk kita semuanya, sukses selalu juga untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.